Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pamirsa, pinanggih malih kaliyan kula pun Kang Met Production Channel. Wonten ing wekdal kalodhangan menika kawula ndherekaken adicara selapanan utawi 40 hari siraman Gong Kyai Pradah wonten ing tlatah Lodaya. Para pamirsa perlu kawuningan bilih wonten ing selapan utawi 40 dinonan siraman Gong Kyai Pradah wonten ing wekdal menika. Para kanca panitia utawi panitia sanggar saha pemerintah Kecamatan Sutojayan pikantuk tamu agung saking Bapak Budaya saking Provinsi Jawa Timur, inggih menika panjenenganipun Bapak Kusnadi, ugi Bapak Guntur Wahono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saking fraksi PDIP Perjuangan. Perlu kawuningan para pamirsa bilih wonten ing adicara menika saklintunipun dipun wontenaken sarasehan ugi dipun gelar kirab budaya ugi dipun hibur kaliyan seni jaranan saking Sutojayan binaanipun penyanipun Bapak Bagio. Kados menapa meriahipun utawi gayengipun wonten ing adicara menika, monggo dipun presani liputanipun. Mugi adicara wonten ing wekdal menika ndadosaken tambahipun wawasan kita sedaya lan tetep budaya Jawa tetep kaangkat ing pangangkah mugi pelestari budaya wonten ing tlatah Sutojayan utaminipun wilayah Lodaya tetep lestari kalis ing sambikala boten wonten rubito alangan menapa. Langkung sekecanipun monggo dipun presani babaripun lampah wonten ing dandu menika. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung inggih awit rahmat sholawatipun kula lan panjenengan dan muga tasih pinaringi rahayu wilujeng ing sangkala. Para bapak ibu ingkang kula hormati, sepindah kula ngaturaken agung panuwun dhumateng Bapak Budaya ingkang dalem kersa rawuh dhateng pendopo Kecamatan Sutojayan kagem Bapak Guru Pak Guntur ugi nyepetaken wekdal tasih wonten salebetipun kesibukan kota nyepetaken wekdal dhateng Kecamatan kula aturaken agung panuwun dhumateng para sedaya ingkang dalem menika tansah makempal wonten pendopo menika satunggaling kabagyaan dhumateng kula lan panjenengan dalem menika Kecamatan kedatangan tamu ingkang agung istimewa ingkang jarang terjadi. Terus saestu Pak niki buka sampun pinten tahun lan niki adalah peristiwa sejarah ingkang sangat dihadiri langsung oleh Bapak Budaya dari Jawa Timur sekaligus dari atas nama pemerintah kecamatan saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dalam kami menyiapkan buku suguh dan lungguhnya ini kurang berkenan Pak. Sebagai rangkaian dari sawalan kemarin Pak, ada sawalan, ada sepasaran, ada salapanan. Nah, ini masih satu rangkaian dan nanti masih dilanjutkan lagi untuk 1 tahun ini kalendernya masih ada mulutan. Dan itu acara yang sangat luar biasa yang sudah kawentar di nasional dan ini benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Sutojayan karena dari inilah kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh dari zaman sepuh saat menika sakit barisan gitu ya. Kalau dokter mriko simo kaspat datuk terus menapa kok simo kagem simbol pasiman kasebat simo menika matur muni aum gitu ya. Kasebat monggo aturan kagem Bapak Budaya Bapak Kusnadi akan paring waler dumateng kita sami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Puji syukur kepada Allah SWT bahwa hari ini semua kita di sini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam keadaan yang gembira pasti. Apa namanya? Semoga kegembiraan kita ini adalah cerminan dari hati kita juga semua. Dan ini juga semata-mata karena ridho Allah, Allah juga tidak akan mungkin bisa kita alami hal yang begini. Selamat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperlihatkan para sepuh, para sepuh, Royai, saya yang hadir maupun yang ada di wilayah Kecamatan Sutojaya, dan juga saya muliakan para sepuh, bunda sepuh, dan juga ada Romo Mukmin Batu Bandung di hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Terima kasih sekali. Dan juga para nyai, Mbok Ireng, Batu Bandung, dan ini juga tamu-tamu agung kita dari dari Riau. Ini yang tidak tersangka-sangka ya, tidak tersangka-sangka, tidak terduga-duga, tidak terduga-duga ya, bahwa ini terus kemudian bisa berkumpul. Jadi inilah saya ingin sampaikan bahwa Bapak yang menjadi tamu kami, bahwa memang ada sedikit permasalahan di satu wilayah di Sutojaya ini, sedikit ya, tidak anak kan gitu. Nah ini adalah merupakan satu gambaran dari masyarakat di umumnya di wilayah Jawa. Apabila terus kemudian ada permasalahan itu dirembuk, jadi ada rembuk, bagaimana menyelesaikan masalah itu, karena ini menyangkut desanya masing-masing, desanya sendiri. Dan bagaimana agar kemudian di antara warga desa itu tidak kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling mencurigai satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan sehari-hari silaturahmi itu tetap berjalan dengan baik. Jadi silaturahmi itu tetap bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Karena bagaimanapun tetangga adalah saudara terdekat dari dari kehidupan sosial kita, dari kehidupan sosial kita. Nah memang kemudian bahwa beliau ini beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan ngapunten Pak Camat, dari Kapolsek, dari Pak Kades. Jadi beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, beliau ini warga Bekangan itu ada yang menyampaikan aspirasinya kepada saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian saya sebagai wakil dari masyarakat tentunya juga akan bagaimana bersama-sama, bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, tentunya dengan kearifan dari masyarakat itu sendiri, tanpa harus kemudian kita ya apapun kita, walaupun mungkin bukan sekandung, tapi kita dalam satu lingkungan itu adalah bagian dari saudara. Jadi inilah yang kita akan selesaikan secara bersama-sama. Dan ini adalah merupakan satu tadi itu budaya yang ada di kita. Bahkan ini bukan, jadi yang saya sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Camat, Wakil Kecamatan, bahwa ini ada ada keramaian. Ya seperti inilah sepanjang tahun di banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Jawa Timur seperti itu. Nah, kenapa? Karena semua bulan, ya,
Jadi di Jawa ini semua bulan punya makna. Jadi semua bulan itu punya makna. Nanti hari kemarin itu Syawal. Syawal yang kita tahu di dalam Islam bahwa Syawal itu adalah bulan kemenangan. Setelah kita selama sebulan penuh menjalani Ramadan, dan kemudian pada saat kita menyongsong Idul Fitri, maka Idul Fitri yang dikatakan sebagai satu bulan kemenangan. Dan kemenangan itu kita manifestasikan ya berkunjung ke keluarga dan juga berkunjung antar sesama di tempat-tempat ya seperti ini alun-alun gitu ya. Ini alun-alun. Kemudian ya supaya untuk menghibur yang datang ya ada juga ini apa namanya ya hiburan seperti itu. Nah, hiburan apapun lah, dan ini hiburan tradisional ya, katanya jarani, macam-macam dan sebagainya. Ini tradisional semua. Dan ini sebenarnya juga membawa perspektif ekonomi kepada masyarakat kita. Ya orang yang nonton kan juga mesti haus kan mesti minum. Ya, minum pasti, maksudnya ambil dulu ke rumah, nanti balik lagi kan juga jauh. Ya, paling ada yang cari orang yang jual mungkin lapar juga, kan seperti itu. Kemudian terjadilah siklus ekonomi yang dikatakan sebagai ekonomi kreatif dari warga masyarakat. Nah memang bulan ini kalau di dalam bulan Jawa ini bulan slow. Ya, slow itu ya slow. Lagi betul ya. Jadi sebenarnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya ya. Karena bulan slow ini dianggap sebagai suatu bulan di mana kita itu harus kembali merenung diri. Di masa-masa kita itu tidak harus berbuat aktivitas apa-apa. Tapi walaupun demikian ada hal-hal tertentu yang masih juga diperbolehkan seperti yang ini tadi. Nah tadi saya juga mendapatkan penjelasan bahwa di sini nanti ada mucopatan. Jadi mucopatan itu adalah satu seni tradisional yang ada di Jawa ini, yang dia itu isi dari syair mucopat itu adalah pengagungan kepada Allah SWT. Tapi dia dengan bahasa Jawa. Jadi mengagungkan Allah SWT itu bukan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Al-Quran, tapi dengan bahasa Jawa. Karena memang dalam sejarahnya para wali masuk ke Indonesia ini kemudian menyebarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam itu dengan proses akulturasi budaya, bukan dengan proses untuk memaksakan seperti itu. Jadi proses akulturasi. Setelah nanti ini ada bulan besar. Bulan besar itu adalah Idul Adha. Nah ini kan rame lagi nanti. Ya terus jadi terus akan ada apa ya namanya perayaan-perayaan yang dibuat oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desanya masing-masing, yang itu akan melahirkan perputaran ekonomi. Jadi itulah, jadi setiap sepanjang tahun ya, hampir sepanjang tahun. Belum nanti terus kemudian masuk suro. Nah, ya. Jadi suro lagi ada macam-macam lah. Itu terus kemudian dengan hal-hal yang bersifat tradisional. Jadi seperti itulah aktivitas yang terjadi di wilayah kami di Jawa ini. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili Camat, Pak Polsek yang mewakili Polsek, Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati teman-teman Mas Guntur, adik ini Garis, semualah yang ada di sini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia akan menghadapi suatu gawe yang luar biasa yang belum pernah kita laksanakan sepanjang ada Republik ini. Tahun 2024 nanti itu kita itu akan menghadapi pilek-pilpres ya pemilu, dan itu sepanjang tahun itu. Jadi sepanjang tahun itu bulan Februari akan ada pilek dan pilpres.
Kemudian nanti di bulan November itu akan ada pilkada. Di bulan November itu akan ada pilkada. Dan itu serentak, termasuk kabupaten kita. Akan ada pilkada. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya memang mekanismenya saja yang berbeda. Akan tetapi apapun yang namanya pemilu, ini adalah satu sarana demokrasi, untuk kita melakukan perubahan kepemimpinan selama periode tertentu, yaitu 5 tahun. Apakah itu pilkada, apakah itu pileg maupun pilpres. Ini kan penggantian atau perubahan kepemimpinan. Lakukan ya, perubahan kepemimpinan untuk satu periode tertentu yang kita sepakati di dalam undang-undang dasar kita itu adalah 5 tahun. 5 tahun lakukan. Pasti terus kemudian kalau kita lihat sejarah bangsa kita yang mulai dari Aceh sana sampai ke Papua sana, bahkan juga di Jawa ini, di Jawa Timur ini, perubahan kepemimpinan itu selalu diikuti dengan permusuhan. Lakukan diikuti dengan permusuhan. Satu contoh sederhana misalnya tentang berdirinya Singosari. Ini kan karena pemberontakan. Tahu ya? Ini kan karena pemberontakan yang diikuti dengan yang macam-macam. Ya banyak lah dalam cerita-cerita dalam cerita pemimpin. Bahkan sampai sekarang pun dalam pemilihan angkutan Pak Kades, dalam pemilihan kepala desa, dalam pemilihan ya ini kondisi faktual dari perubahan atau perebutan kekuasaan. Bagaimana kita? Kan itu masalah. Itu bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa Indonesia punya cita-cita di tahun 2045, di saat Indonesia 100 tahun merdeka, maka Indonesia akan mencapai Indonesia emas. Apa yang dimaksud dengan Indonesia emas? Bahwa Indonesia akan menjadi satu di antara 5 negara maju di dunia. Indonesia itu berharap bahwa kita itu akan menjadi satu di antara 5 negara maju di dunia ini. Ya nanti Amerika, Cina, India, Korea, termasuk Indonesia. Apa dengan bonus demografi? Satu contoh sederhana tentang bonus demografi itu adalah misalnya satu keluarga 5 orang. Yang bekerja itu 4 orang. Yang tidak lagi mampu bekerja itu cuma 1 orang. Yang gani lah enteng. Lah ngoten nggih. Nggih ta? Yang gani lah enteng. Kan begitu toh. Nah, itu yang akan kita capai nanti di saat kita di tahun 2040. Nah, tapi marilah kita itu tidak menganggap bahwa orang yang menjadi yang akan kita rebut kekuasaannya atau kita itu sedang berkontestasi dengan mereka itu sebagai musuh. Tapi jadikanlah mereka ini hanya sebagai lawan, tapi bukan musuh. Loh, apa bedanya Pak? Kok lawan boleh, tapi bukan musuh. Nah, kalau musuh, maka kemudian kita akan menggunakan semua cara yang kita miliki untuk bisa membunuh, untuk bisa menyakiti orang yang menjadi pesaing kita. Kan begitu toh? Jadi pesaing kita. Kalau kita itu dalam hati kita itu musuhku, maka untuk saya bisa memenangkan, mencapai tujuan saya akan berbuat segala cara untuk bagaimana agar dia itu ya panitia kan ya sebanyak lah ini awalnya dewe nanti lurah rodino nanti kembang abe itu kan itu persoalan di situ. Jadi jangan anggaplah bahwa dia itu adalah lawan kita, tapi bukan musuh kita.
Kita boleh dengan segala cara, dengan segala strategi untuk mengalahkan dia, tetapi tidak menyakiti dia. Boleh mengalahkan, tetapi tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Seperti itu. Ya seperti bal-balan. Seperti bal-balan. Nah, misalnya apa jenenge kecamatan ini lawan sama kecamatan sebelah, lawan tenang. Ya, siapa sih menang mari ngono ya rangkulan. Lawan tenang. Nah, karena bukan terminologinya tidak musuh. Tetapi hanya lawan tenang. Begitu juga lah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kemudian kita sering mengatakan bahwa implementasi atau pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta itu apa tahu Bapak Ibu sekalian? Ya, pesta itulah hura-hura. Senang ya, senang. Senang. Ya, senang. 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 Maka kemudian ya wani piro. Ayo bisa bertumbuh. Gitu. Seperti itu. Tapi jangan kita kemudian mengatakan itu sebagai suatu pesta demokrasi. Kalau sudah pesta egois, mestilah sok sing ngomong iku mau enggak piring kotor lah kan. Iya kan? Kan yang ada kan cuma ada piring kotor. Ya Ibu suci ya. Monggo menika lakaipun kapagelaran so Obor Nuswantara rikala para satriya-satriya Gumpinandita mangke babar kasampurnanipun budaya Nuswantara kalian budaya saking saged memperdamaikan dunia. Om Agninaya Supakaraya, artinipun api suci menika babar kasampurnanipun gesang. Rikala sakmonten yang Agni kababar kalian para pengempon luhur segera mempersiapkan diri ke ngajeng mereka lewat pintu belakang ya, lewat pintu belakang karena nanti ada tamu agung dari berbagai kesatuan yang akan ana madeng ana peteng ana bungah lawan susah ana sugih kelawan melarat ana ala lawan becik wekasane wujuding urip ana titiwanci dina pati kiasan puja gandul hamiwiti kirap panji saking Sanggar Gongkia Pradah meminta menugraning Gusti Kang Maha Kawasa murih lestarining budaya ingkang mapan wonten ing wewengkon bumi Ludaya adicara selapan Gong Kyai Pradah ing nalika semanten dipun suceni ya pamasaning Gusti jagat lamun to kakondo sabanguning rahena ning kono datan ana pedhote nadyan tinulis nganggo banyune ing segara nganti wasat banyuning sedaten gemlar mula nengno kang kirocap ganti kang cinarita endah ora kaya kahanan sepinggil ya rasa ing penggalih kaya gemelaring taman Sriwedari duing uni jroning kaendahan sepinggil lamun to kakandha sadanguning rahina ing kono datan ana pedhote mula swasana kang nyata endah ora kaya kalaning ing dalu punika sang pujangga agung kaya-kaya tinundungan mring para pingsepuh lumampah tumuju ing margi mulya wonten ing alun-alun Ludaya ade dasar miyos mijiling sang pujangga agung miwah para kadang ingkang samaraning Sanggar Gongkia Pradah Urang Sondra luwih warna kusuma ayuning
mrene budaya ingkang mapan wonten ing bumi Lodaya. Dasar biyantuning grana kang arungit lati kang sinungging ing asem kang pait madu pinas tika kaya lamun to kakandha ya jagat dewa